warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini dalam rangka mengembangkan budaya positif di negara Islam Salsabila. Kedua, salawat dan salam beserta oleh junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan menuju alam yang terang benderang, menuju dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Alhamdulillah. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bisa? Kita tolong, ada Bu Dewi punya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu biruku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan. Kepada Bunda Kepala Sekolah disilakan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan hidayahnya lah kita pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk sama-sama mengikuti presentasi budaya positif, pengembangan budaya positif yang ada di negara Islam Salsabila dari calon guru penggerak angkatan 10 Lombok Barat, Guru Sekolah Tinggi SPD. Ini merupakan tahapan yang harus dia lalui untuk menjadi calon guru penggerak. Selanjutnya, mari kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa membaca dan menulis, memahami semua permasalahan berkat dari sahabat Rasulullah SAW. Ibu sekalian, Bu Endang ini sudah mengikuti beberapa tahapan. Pertama dari seleksi calon guru penggerak dan beliau sudah lulus, alhamdulillah. Tapi harus melewati beberapa tahapan untuk bisa menjadi guru penggerak. Jadi kami mengharapkan supaya ini bisa dilalui dan ditekuni sehingga nanti saatnya tiba status guru penggerak itu sudah bisa dimiliki, dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan dalam setiap hari mengajar di Negara Islam Salsabila. Itu yang diharapkan. Jadi ilmu yang didapatkan itu bisa diberikan kepada murid-murid yang ada di sini. Karena kalau kurikulum merdeka itu kan berpusatnya pada murid ya. Jadi untuk semua yang berpusat ditujukan untuk murid.
Jadi ini yang diharapkan, mudah-mudahan ke depannya juga kita Islam Salsabila ini bisa menjadi sekolah penggerak nantinya. Sampai saat ini. Ibu-ibu sekalian kami hormati. Ada dialog ya benarnya dengan peserta ini. Ibu-ibu yang ada di sini bisa membuka dialog yang pertama dari TK Salsabila lah, dari pengenalan apa yang ada selama ini, juga dari TK lain. Silakan ibu-ibu sekalian, kalau mau berdiskusi, kan kita tidak tahu ke depannya nanti salah satu di antara ibu-ibu akan menyusul Bu Endang. Ini kan baru angkatan ke-10 ibu. Insya Allah mudah-mudahan selanjutnya ada lagi angkatan-angkatan berikutnya. Karena ini adalah usaha ya, namanya usaha, berusaha sampai semaksimal mungkin. Kalau memang sudah berusaha maksimal, itu urusannya Allah, sudah kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa dilimpahkan rahmatnya, diberkahi, dan suatu saat bisa menjadi guru penggerak atau terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Kepala Sekolah. Tinggal dulu tidak apa-apa ya, maaf. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Ibu Dewi Kurniati, silakan. Ibu-ibu semua, untuk keberkahan acara kita hari ini, khususnya acara Ibu Endang, khususnya Ibu Endang dan ibu kita semua, kita berdoa ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana taqabbal kama yanbaghi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal nikmah wa abwaabal barakah wa abwaabal rizqi wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah wa fi rahmatika wa qul Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dewi Kurniati. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Suwatini kepada Nabi, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hening sekalian suasananya, hikmat sekali insya Allah. Sekarang kita bersenang-senang dulu. Oke, kita mulai karena kita dari guru TK. Mari kita tepuk semangat dulu. Boleh dengan gayanya masing-masing ya. Tepuk semangat. Terima kasih, luar biasa semangatnya Ibu sore hari ini. Oke, baiklah. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal acara, bahwa hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Kira-kira kita sebagai guru TK ini ya, di pikiran kita budaya positif itu apa sih Bunda? Kita setiap hari sudah melakukannya Bunda, setiap hari. Di rumah juga ada, di sekolah juga ada. Kira-kira Bunda kalau di rumah ini budaya positif dari bangun tidur yang kita lakukan apa? Merapikan tempat tidur, Merapikan tempat tidur itu mandi, untuk kesehatan dan kesegaran kita dengan rumah mandi itu betul sekali ya. Semua yang aktivitas yang kita lakukan ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi yang bermanfaat, yang baik-baik ya, itu namanya budaya positif ya. Di sini budaya positif adalah sebuah cara yang mendorong tubuhnya
dengan nilai-nilai kebajikan universal untuk mengembangkan karakter baik pada manusia sehingga tercipta lingkungan yang positif. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, betul sekali. Bangun tidur langsung merapikan, jadi kita lihat kamar kita tidak berantakan, sudah indah tertata dengan rapi. Ya, kemudian kita mandi untuk kesehatan kita, kesegaran kita. Nah, itu kalau di rumah. Sekarang kalau di sekolah, pagi-pagi kita ngapain ya? Mengucapkan salam, betul Bu Guru. Senyum, jangan lupa, apalagi guru TK nih, jangan cemberut-cemberut, beda senyumnya, jangan lupa gosok gigi gitu, langsung sabuk anak, jangan manyun, anaknya langsung nangis nanti tidak mau sekolah. Sebagai guru TK tentunya senyum kita nomor 1, Bunda, tebal-tebal listriknya, biar cerah ceria, ya. Siapa bilang kalau kita nggak pakai listrik nanti guru kelihatannya seperti orang sakit katanya. Pernah itu murid seperti itu, Bunda. Bukannya kita nyantet ya, bukannya kita ganjen sebagai guru TK, atau betul Bunda. Kalau kita nggak pakai lipstick sedikit saja, dia bilang Nggak pernah makan. Bu guru belum sarapan. Dikiranya kita belum sarapan. Apakah Bu Guru sakit hari ini? Gitu. Jadi nggak apa-apa, sedikit saja, bagian tidak terbiasa sedikit saja supaya kelihatan segar ya. Nah, budaya positif penting di sekolah karena mendukung perkembangan siswa, lingkungan belajar dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Oke, sekarang apa sih manfaatnya budaya positif? Manfaat budaya positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental siswa, mengurangi perilaku negatif. Ini yang seharusnya ya, memang ya. Apalagi di era zaman sekarang ini yang negatifnya lebih banyak diterima anak-anak. Nah, sekarang kita lakukan budaya positif itu untuk mengurangi perilaku negatif sedini mungkin dari TK terutama ya. Kemudian mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif, meningkatkan hubungan antar anggota komunitas sekolah. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, ada sekolah dari Al-Jihad, alhamdulillah meluangkan waktu dari sekolah TK Barkusela, ya. Alhamdulillah, ini suatu hubungan silaturahmi yang baik di antara kita, ya. Masya Allah, dari wali murid juga alhamdulillah tetap menjalin hubungan yang baik ini, membantu kami yang di TK Islam Salsabila ini kan adanya kurang dari 10 guru, Bunda. Jadi kami minta tolong wali murid untuk melengkapi, tapi jangan ini SPD juga ini guru wali murid kami ini, makanya penting ya. Siapa tahu suatu hari punya sekolah sendiri, Bunda, ya. Ilmunya dulu sekarang dikumpulkan. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar siswa. Nah, ini nanti saya jelaskan apa sih kebutuhan dasar itu ya, nanti kita bahas. Mendukung kebijakan pendidikan nasional dan meningkatkan prestasi akademik, insya Allah. Nah, apa sih tujuan kita hari ini? Tujuan kegiatan kita hari ini adalah membangun pemahaman guru tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tentunya sebagai guru kita harus menanamkan rasa disiplin itu dari diri kita sendiri. Motivasinya dari dalam diri kita sendiri, bukan karena ada tugas, bukan karena atasan, bukan karena ingin dipandang oleh teman, tapi tanamkan kedisiplinan itu dari dalam diri sendiri, motivasinya dari dalam diri sendiri. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik melalui restitusi ya. Ada namanya restitusi nanti Bunda ya. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi nanti juga kita akan bahas. Keyakinannya bukan dari peraturan yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk dipatuhi oleh murid ya. Ini bedanya, nanti kita bahas Bunda ya. Selanjutnya, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar murid, memahami 5 posisi kontrol guru. Ini inti-inti materi yang akan saya sampaikan nanti, kemudian mengimplementasikan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol guru tadi itu di mana biasanya kita sebagai guru kalau ada murid kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan?
Menghukum boleh, menanyakan dulu boleh, menegur boleh. Tapi nanti kita lihat betulkah apa yang sudah kita lakukan selama ini, Bunda ya? Betul. Sebagai guru pernah kita menghukum? Ya tentu. Sebagai ibu pernah kita hukum anak kita? Ya tentunya semua itu ada alasannya. Tapi apakah sudah betul yang kita lakukan? Nanti kita lihat, Bunda ya. Oke, next. Masih serius, Bunda? Masih semangat? Masih. Coba saya cek dulu konsentrasinya. Saya mau cek konsentrasi. Saya punya bola, Bunda. Bola yang saya pegangnya ada berapa, Bun? 2. Oke, pintar. Bahasa Inggrisnya? Masya Allah. Ya, ini ada bola 2 warna kuning dan warna biru. Tapi saya mau rubah ini bola ya. Namanya yang saya rubah. Ini warna kuning, saya mau sebut ini matahari. Tadi warna apa kuning ini? Matahari. Warna apa kuning? Kan warna kuning. Nah kan sudah mulai nggak fokus. Ini warna kuning, saya namakan apa? Tahu jawabannya matahari. Konsentrasi. Ini warna Biru. biru apa hijau, Bunda coba? Toska. Ketika saya angkat bola yang warna toska ini, saya bilang ini adalah matahari. Salah, tadi kuning sudah matahari. Apa dong? Bulan. Bintang. Yang mendekati warna ini boleh deh? Gunung. Bumi katanya boleh. Ada bumi, ada matahari. Coba ya cek konsentrasinya. Oke. Matahari. Nah, kan sudah mulai fokus. Ayo fokus. Matahari. Bumi. Bumi matahari. Matahari. Bumi. Oke, sudah konsentrasi. Terima kasih. Segala sesuatu yang kita mulai dengan konsentrasi, insya Allah ada hasilnya ya. Kalau kita tidak konsen, Bunda, tidak nyambung nanti. Saya sampaikan A, Bunda ingatnya B. Oke. Sekarang kita lanjut ke perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, ada istilahnya teori kontrol. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan sesuatu di dalam diri kita menginginkan melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari orang luar. Ya, misalnya saya ini lagi lagi ada kegiatan nih, besok pagi saya harus datang pagi supaya apa yang sudah direncanakan bisa berjalan. Itu dengan kesadaran kita sendiri kita malah datang pagi ya ke sekolah. Itu namanya dari dalam diri kita sendiri, itu kontrol dari diri kita sendiri. Ini yang saya bilang tadi, ini teori kontrolnya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bilang itu ada misalnya, besok kalau saya terlambat, kepala sekolah saya marah dari, atau teman-teman saya nanti ngomongin saya di belakang, itu adanya dari faktor luar, ya, karena tidak dari diri sendiri. Itu namanya motivasi eksternal yang lebih ke stimulus respon. Nah, dari stimulus respon realitasnya itu kebutuhan kita bersama. Kita lihat ada orang lain di sekitar kita. Tetapi kalau teori kontrol, realitas kebutuhannya kita berbeda. Dari diri kita, saya ini mau datang pagi karena untuk kenyamanan sendiri, untuk ketenangan sendiri, ya kan. Kalau kita terlambat buru-buru, ini itu belum disiapkan, jadi tidak nyaman. Jadi dimulai dari diri sendiri. Ini yang namanya teori kontrol, bahwa apapun yang kita lakukan, kita yang memegang kontrol kita sendiri, bukan dari orang luar. Nah, kalau dari stimulus respon, ini ada bilang saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan dia. Jadi benar-benar kalau di teori kontrol, kita sendiri yang mengontrol diri kita. Apapun yang kita lakukan dari dalam diri kita sendiri. Oke, saya tidak berpanjang di sini ya, kita langsung. Nah, sekarang seperti ini PHD ini dihajar Dewantara, Bunda, supaya tidak panjang lebar disingkat PHD ya. Dihajar Dewantara. Ini adalah pengertian disiplin menurut Dihajar Dewantara, seperti yang disampaikan oleh Bunda Kepala Sekolah tadi, bahwa di kurikulum Merdeka sekarang ini bahwa kiblat kita atau
tujuan kita dalam pendidikan itu adalah anak. Ya, kita di Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu menghamba pada anak. Apapun yang kita lakukan tujuannya adalah semata-mata untuk anak. Ya, tidak lagi untuk yang ini itu ini, tapi tujuannya utamakan anak. Ya, bahwa di sekolah itu harus kiblatnya itu apapun yang kita lakukan adalah sejatinya untuk kesejahteraan anak. Di sini ada disiplin yang sejati adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri, bukan dipaksakan oleh orang lain maupun aturan-aturan di sini. Makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sendiri yang menyadari bahwa disiplin itu penting untuk diri kita, untuk kenyamanan kita itu kita tanamkan dalam diri kita, bukan dari faktor luar karena atasan maupun dari teman ya. Kemudian kemerdekaan yang sejati hanya dapat dicapai melalui disiplin diri. Kemerdekaan tidak berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kemerdekaan kurikulum merdeka bukan berarti tanpa batas katanya ya. Tetap ada batasan, tetapi kita harus bertanggung jawab. Tidak hanya tentang kebutuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang pengembangan karakter yang baik seperti tanggung jawab, kejujuran dan integritas. Nah, memang karakter-karakter di pendidikan di kurikulum merdeka ini memang kita harus mengembangkan karakter-karakter pada anak ya. Itu yang kita tanamkan. Selanjutnya guru harus menjadi teladan dalam disiplin dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai kebajikan diterapkan dalam kehidupan nyata. Di sini kan seperti TK Salsabila, guru Bunda itu selalu menyampaikan bahwa guru itu adalah role model. Jangan berharap anak itu akan disiplin kalau gurunya saja tidak bisa disiplin. Jangan berharap anak-anak itu akan sopan kalau gurunya saja tidak sopan. Semisalnya ada orang tua yang lebih duduk di bawah, masa kita duduk di atas. Seperti hal itu yang sepele kita harus tanamkan kepada. Begitu juga di rumah Bunda ini. Sekarang ini kadang kita bebaskan anak-anak. Ya namanya anak-anak kita maklumi, tetapi kita lupa nilai-nilai sopan, santun, etika itu harus ditanamkan sedini mungkin. Jangan karena dia masih anak-anak kemudian kita tidak memprioritaskan, padahal di usia anak itulah kita harus tanamkan. Karena kalau udah besar dia banyak ngomong, kenapa Bunda? Itu kan ini banyak ya protes. Kalau kita sudah tanamkan sedini mungkin, insya Allah Bunda ya, anak kita akan tumbuh jadi anak yang sopan santun seperti yang kita harapkan. Next, nilai-nilai kebajikan universal ini bisa kita ini Bunda ya. Di TK Salsabila semua ataupun di sekolah-sekolah Bunda juga pasti sudah diterapkan semua ini. Ada kebiasaan ibadah mungkin sekali seminggu lah kalau di TK Salsabila kan setiap hari. Kemudian kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Terutama gotong royong di P5 pasti semuanya ini ngambil gotong royong. Kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas semuanya. Ini insya Allah di semua sekolah ini sepertinya sudah dilaksanakan. Next, ada pendapat tentang motivasi ya, motivasi perilaku menurut Gary Kosten. Di sini ada 3 macam ya. Nah seperti yang tadi, ada namanya bunda-bunda kalau di rumah memotivasi anak seperti apa caranya? Dikasih hadiah kan? Ya. Tuh, apa lagi yang sering kasih hadiah? Guru-guru juga sering kayaknya ngasih hadiah. Sering kalau waktu pengelola nanti dibikin permen. Oh betul, iya. Apakah sudah benar yang kita lakukan? Enggak. Saya juga baru tahu Bunda, ternyata memberikan hadiah itu tidak tepat. Bagus, cepat anak itu merespon, langsung dia akan kerjakan. Dalam jangka waktu pendek langsung dia termotivasi. Namun untuk jangka panjang itu tidak bagus. Iya, ketika suatu hari, karena dia selalu dapat hadiah, ketika suatu hari kita tidak berikan, dia tidak akan ada motivasi atau berkurang motivasinya untuk melakukan sesuatu. Kedua, kalau kita menghukum seperti yang Bunda lakukan tadi, apa yang terjadi? Kira-kira kalau kita sebagai murid dihukum mental, betul. Takut. Apakah anak jadi patuh? Tidak. Hukuman pendidikan Ada juga hukuman positif bahasanya ya, ada betul. Tetapi namanya hukuman tetaplah hukuman. Ya. Kalau zaman kita dulu Bunda dihukum langsung manut. Ya.
dalam diri kita, kesadaran kita tidak melakukan itu karena kesadaran kita. Seperti pakai helm. Kenapa kita pakai helm di jalan raya? Takut polisi. Takut polisi, betul sekali. Nah, itu kesadaran eksternal. Ya, motivasi eksternal. Sebenarnya polisi itu menyarankan malah bukan ini, mewajibkan kita pakai helm untuk kebaikan kita sendiri. Mana tahu kita kepeleset di mana-mana di jalan, aman kepala kita. Karena ini yang paling bahaya. Terus ini udah hilang ingatan kayak sinetron. Siapa saya katanya? Ya, jangan-jangan lupa suaminya terus ibu-ibu ini. Tentu saja tidak ya. Biasa selalu pakai helm. Ini, kalau yang suka ini motivasi eksternal tadi saya bilang nih, ya hanya menghindari hukuman sementara saja. Padahal tidak tertanam dalam dirinya, kenapa saya tidak boleh melakukan itu? Ya, saya juga baru tahu Bunda, namanya kita memberi hadiah, mos apalagi ya, kita paling senang ngasih anak hadiah walaupun hanya sekedar kincir angin dari origami. Supaya anak senang sekolah kita bagikan hadiah, permen, coklat, ancam, semua kita semua lakukan itu. Itu bagus, tapi untuk jangka pendek. Cepat sekali responnya, langsung dia senang besoknya sekolah. Tapi besok-besoknya lagi dalam jenuhnya, males, ngantuk, mulai sudah melempem karena dari dalam dirinya tidak ditanamkan. Kenapa sih saya harus sekolah? Nah seperti itu Bunda ya, yang mudah-mudahan kita bisa terapkan ya. Paling tidak mungkin kurangi sedikit, bertahap ya. Apalagi yang langsung menghukum anak, Masya Allah, itu zaman dulu ya. Semoga sekarang sudah tidak lagi. Next. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi tentang restitusi. Tumben ya dengan restitusi atau sudah pernah Bunda-bunda? Mungkin ini tingkatannya dari tadi yang menghukum, kemudian kita konsekuensi dan restitusi. Kalau yang menghukum tadi kan kalau ada anak berantem langsung dimarahin, langsung dihukum, ya enggak? Nah, kemudian kalau yang tahap kedua ada namanya konsekuensi ya. Ada konsekuensi sebelum restitusi ini ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi kita tanya-tanya dulu. Misalnya kalau kita pukul teman kita membalas kita pukul itu kan sebagai akibat dari apa yang sudah kita lakukan, kita dibalas. Tetapi kalau restitusi ini lebih halus lagi Bunda. Kita tanamkan kesadaran kepada anak bahwa sesama teman kita harus saling menyayangi. Kalau kita pukul teman-teman kita sakit, kita tanamkan. Jadi ada memang tingkatan. Kalau kita menghukum langsung kita menjudge anak itu salah. Ya, karena apa yang kita lihat. Tadi Bu Guru lihat kamu pukul si A si B, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua kita tanya, ada diskusi dulu tadi yang konsekuensi. Kita sampaikan ke anak itu bahwa akibat dari perbuatanmu gitu kan. Tapi kalau restitusi kita dari kedua pihak anak yang bersangkutan, kita tanya baik-baik, kita dengar dulu ceritanya. Baru dari setelah kita dengar ceritanya, baru kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita pukul teman kita sakit, apa yang terjadi? Tanya baik-baik. Boleh enggak ya kita pukul teman saya? Kalau teman kita jadi sakit gara-gara kita gimana? Seperti itu. Jadi kita tanamkan bahwa kita sesama teman harus saling menyayangi, tidak boleh saling menyakiti. Ya, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mana ya? Kalau hukuman fokus pada memberikan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Ini konsekuensi ini apa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini restitusi juga. Nah, mengenai hukuman dan penghargaan juga sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita menghukum anak, jangka pendeknya bagaimana? Kalau kita kasih penghargaan juga bagaimana? Sama-sama bisa memotivasi ini Bun. Dia langsung kalau kita kasih hukuman dia termotivasi untuk tidak melakukannya lagi, tetapi dia tidak ada kesadaran kenapa saya tidak boleh melakukan itu. Dia hanya menghindari hukuman. Oh, besok kalau saya terlambat lagi saya dihukum sama bu guru. Besok nggak mau terlambat cepat ya responnya. Tetapi jangka pendek. Besok-besoknya lagi kumat malesnya. Dia tidak tahu kenapa sih saya nggak boleh terlambat. Padahal nggak boleh terlambat itu supaya dia tidak ketinggalan pelajaran.
supaya apa yang disampaikan Bu Guru itu bisa nyampe ke saya, jangan sampai di tengah jalan baru saya datang gitu kan, jadi tidak nyambung materi yang disampaikan. Itu yang ditanamkan ya, kesadaran dari awal dari dirinya sendiri dulu. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Masih semangat Bunda? Serius sekali, Masya Allah. Tepuk semangat. Masya Allah. Oke, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga tentang keyakinan kelas. Coba salah satu guru menyampaikan peraturan yang ada di kelasnya. Bu Guru Beteros juga sampaikan dulu apa kira-kira peraturan di kelasnya ini. Boleh disampaikan. Oke, apa tadi coba? Peraturan kelas ya? Tadi gitu ya? Iya, tata tertib di kelas. Ya, yang tadi disampaikan. Masuk tepat waktu. Kalau terutama gurunya, ya bukan langsung itu kenapa gurunya jangan sampai terlambat. Kalau sedang belajar nggak boleh makan. Nggak boleh makan kalau lagi belajar nanti kesialan yang masuk makanannya bukan pelajarannya. Betul, jangan sambil makan. Tapi kita membiasakan jadi sambil makan. Tidak melakukan kegiatan yang lain ya. Oke. Peraturan kelas Ibu yang kita sampaikan tadi itu apakah sudah melibatkan murid? Sudah? Belum. Itu kita buat sendiri untuk dipatuhi ya, seperti tadi saya sampaikan. Kalau keyakinan kelas di sini sebelum menjadi keyakinan kelas namanya kesepakatan kelas. Jadi kita sepakati dulu bersama, nanti di ospek nih ya, di mos kita perkenalan, terus kita sampaikan kira-kira supaya kelas kita berjalan dengan baik, tertib, aman, nyaman, damai, sentosa. Apa ini yang harus kita lakukan? Nah, itu antara guru dengan murid kita sama-sama menggali. Oh, kita tidak boleh Bu Guru pukul teman saat belajar misalnya, atau Bu Guru kita tidak boleh begini begitu. Itu kita catat sebagai kesepakatan dulu. Setelah kita sepakat, baru kita tanamkan keyakinan ke anak. Kenapa tadi kita tidak boleh terlambat? Ya, kita tidak boleh terlambat supaya kita menjalani kegiatan-kegiatan di kelas itu dengan runtun, baik, tidak di setengah jalan. Kalau teman-temannya sudah mulai kegiatan baru datang, kan tidak tahu awalnya tadi gimana. Jadinya karena tidak tahu asik sendiri, ganggu-ganggu teman. Ya kan, Bu Guru, betul nggak? Betul. Makanya kan itu kita tanamkan anak jangan sampai terlambat. Supaya tidak terlambat, apa yang harus kita lakukan? Bangun tepat waktu. Bangun tepat waktu, nyambung. Supaya kita bangun tepat waktu, apa yang harus kita lakukan? Tidur lebih awal. Jadi kita tanamkan ke anak itu tidur lebih awal. Habis sholat isya, belajar sebentar, tidur, nggak usah main HP sampai lupa waktu. Anak-anak sekarang main HP, tidurnya lupa. Main HP selalu diingat, bahkan HP-nya dibawa tidur. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke anak. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan itu membuat terganggunya kesehatan anak-anak. Untuk keyakinan kelas sudah ya. Dan seterusnya nanti apapun aturan yang kita mau buat di kelas kita sepakati bersama. Karena anak itu merasa membuat kesepakatan itu bersama dan kita tanamkan keyakinan kalau kita tidak melakukan itu apa yang terjadi? Si anak insya Allah mudah-mudahan ya ini teorinya mudah-mudahan tidak melanggar aturan yang sudah disepakati. Oke, next. Nah, tadi ini kenapa sih keyakinan kelas itu lebih efektif seperti yang saya sampaikan tadi? Karena anak didik kita itu, murid kita itu terlibat langsung dalam membuat peraturan itu. Dia sadar, dia ingat oh ya kata kemarin kita kalau kita terlambat begini katanya Bu Guru. Dan dia terlibat langsung dalam membuat peraturan. Kesepakatan namanya, bukan peraturan lagi. Kalau peraturan itu sudah jadi, guru dan kepala sekolahnya sudah buat. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kira-kira peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kalau keyakinan, kita harus merubah kata-kata tidak. Kita harus merubah kalimat negatif menjadi positif. Tidak boleh lagi kata-kata tidak.
Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Di situ ada disiplin positif apa yang kita tanamkan ke anak? Sumpah, kenapa? Untuk apa sih kita harus buang sampah? Nah, betul. Menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Itu keyakinan yang kita tanamkan ke anak. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan. Kalau jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah keyakinan. Keyakinan tadi yang jagalah kebersihan untuk kesehatannya sendiri, untuk kenyamanannya sendiri. Bagaimana belajar kalau kita ulasnya itu anggur-anggur penuh dengan sampah, semut datang, tikus curut datang. Iya kan, tikus curut datang kalau sampah penuh di kelasnya. Anak-anak mau belajar sudah teriak-teriak, nggak jadi belajar, bubar, dijamin itu belum lagi kecoa datang. Jangankan murid, gurunya lari. Ya, makanya kita tanamkan keyakinan di awal-awal kepada anak ya. Tanamkan bahwa kondisi kelas ini harus bersih supaya tikus, kecoa, apalagi lalat tidak ikut belajar bersama kita. Kita sepakati dan kita tanamkan pada diri anak kita sebagai keyakinan kelas supaya untuk kenyamanan bersama ya, kenyamanan bersama dalam belajar. Bayangkan sudah Bu Guru Dewi kalau cacing merah itu datang nih. Nah, langsung kaget kan? Apalagi kenyataan, betul. Makanya harus kita tanamkan jagalah kebersihan. Oke, lanjut. Tetapi peraturan itu fleksibel ya Bunda ya, sesuaikan nanti ya dengan kondisi sekolahnya. Nah, ini untuk kalimat-kalimat keyakinan kelas. Semua warga sekolah ini berkontribusi Bunda ya. Kalimatnya harus positif. Tidak boleh kata-kata tidak atau jangan. Nggak usah, nggak boleh. No. Jangan ibu-ibu sekarang. No. Itu sudah tidak lagi ya. Kita sekarang lebih modern lagi. Kalimatnya harus positif. Tidak boleh no. No, nggak boleh. No. Kebanyakan kita sekarang sok Inggris. No. Kita gitu sama anak-anak ya. Kita arahkan ke yang positif. Kita ganti kata-kata tidak itu Bunda. Kita ganti ya. Lanjut. Nah, adalah kata tidak di sini Bunda dan kita koreksi sama-sama. Oh iya. Ini kira-kira keyakinan kelas ini peraturannya gimana nih? Gunakan fasilitas sekolah sesuai fungsinya. Seperti apa misalnya? Iya boleh. Ini bahasa harusnya pernah nggak kejadian di sekolah Bunda, anak-anak muridnya Bunda itu mewarnai tembok, berkreatif, bagus sih kreatif, kita bilangnya keren, menuangkan kreativitasnya luar biasa, tapi di tembok Bun. Ya tadi sudah beli cat mahal-mahal. Kira-kira kepala sekolahnya marah nggak? Tidak boleh mencoret-coret tembok, langsung kepala sekolahnya nulis. Tidak boleh coret-coret tembok. Itu kan peraturan yang seharusnya kita tanamkan. Ya kalau mau nulis di mana anak-anak saya, mau mewarnai di mana nak? Kasih dia fasilitas. Kasih dia buku gambar, jangan-jangan habis buku gambarnya, makanya dia langsung ke mejanya, habis meja naik ke tembok-tembok. Ya Bunda ya, fasilitasi karena pendidikan kita ini menghamba pada anak. Jangan langsung marah, langsung dihukum. Getok dia langsung. Kenapa nak? Warnanya kok di tembok? Kertasnya habis Bu Guru. Bu Gurunya nggak kasih, jadi dia langsung dari tembok. Kertasnya habis langsung ke meja. Meja jalan-jalan langsung ke tembok saking kreatifnya. Ya langsung dihukum. Boleh kan langsung menghukum? Iya. Kalau dia udah sampaikan alasannya, malu enggak kepala sekolahnya kira-kira? Malu. Karena kita tidak memenuhi kebutuhan. Dia butuh apa? Kertas dia butuh. Pas kita menghukum boleh, tapi itu jangka pendek. Nah ini seperti yang tadi. Katanya kertasnya kok masih kosong. Kenapa dia nyoret tembok? Kita tanya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita cek anak kita sudah terpenuhi tidak kebutuhannya.
Ada nggak anak-anak kita yang kita bilang, mohon maaf bunda ya, nggak ada anak nakal, tapi saking jengkelnya guru, saking lelahnya, saking anak ini aktifnya, padahal maksudnya nakal ya, tapi diganti sedikit, bilang aktifnya, dia bilang, padahal yang dimaksud nakal. Kira-kira kalau kita lihat anak kita itu, kita dalami kehidupannya, apakah kebutuhannya ini sudah dipenuhi? Rata-rata anak yang itu tuh karena broken home. Broken home. Tidak juga bunda, anak-anak sekarang orang tuanya komplek, kaya, tapi kenapa dia masih nakal? Ternyata dia kekurangan kasih sayang. Bapak namanya sibuk sekali, tidak tahu anaknya ngapain, tidak tahu anaknya perasaannya gimana, jadi dia kurang kasih sayang. Kemudian dia sudah punya segalanya, tapi dia tidak senang. Apa yang dia kurang misalnya? Kenapa dia tidak senang? Bisa jadi dia tidak punya teman main. Dia anak tunggal, kaya raya. Dia kurang senang, tapi ya, dia tidak punya teman, bunda. Lebih keempat lagi, dia mungkin punya orang tua utuh, tapi otoriter. Dia tidak punya kesempatan, tidak punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Karena orang tuanya merasa, saya sudah memberikan yang terbaik untuk kamu, tinggal ikut aja deh. Saya juga sering seperti itu, bunda. Ya, tidak munafik ini, saya baru tahu juga teorinya ini ya. Jadi mari kita merubah diri setelah kita punya ilmunya, bunda ya. Mama ini lebih dulu menjalani ini, udah tahu ini nanti begini. Padahal anaknya punya pemikiran sendiri. Ujung-ujungnya tetap juga dilanggar karena anaknya memang terpaksa. Ya bunda ya, itu dipaksakan anak. Jadi 5 kebutuhan dasar pertama ini ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ya, makan, rumah, ya, sandang, papan, pangan, apa istilahnya ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua ada kesenangan tadi, 3 rasa diterima dan disayang. Bisa jadi anak-anak itu tidak diterima di kelompoknya, terutama tidak punya teman main. Pernah nggak punya murid seperti itu? Entah apa sisi kawang, ya bahasa dasarnya apa ini badannya, ini sisi kawang kita bilang ya. Kok dia selalu temannya nggak mau teman dia? Ada apa di situ? Nah, karena anak ini tidak diterima, jadi dia pasti ada sedikit nakal atau cari perhatian di gurunya. Aneh-aneh dia lakuin temannya, dia dipukul. Ada nggak anak-anak seperti itu? Ada. Bisa jadi dia tidak diterima. Kemudian tadi sudah ini yang belum ya, penguasaan atau kemampuan. Dia perlu diakui, bunda, kasih apresiasi. Baru dia bisa nyoret angka 1 aja, kita akui kemampuannya. Ini bukan memberikan hadiah ya, tapi kita akui. Beda lagi dengan memberikan hadiah tadi. Tapi kita akui kemampuan yang dia miliki. Walaupun sedikit saja kemampuan yang dia miliki, kita akui kemampuannya. Dia sudah merasa senang, sudah merasa bangga, merasa wow gitu ya. Percaya dirinya meningkat tentunya ya. Dan motivasinya pun meningkat untuk belajar. Tadi aku sudah dipuji ibu guru, alhamdulillah. Besok aku mau lagi yang dapat yang lebih banyak lagi, ada motivasinya. Ya bunda ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ada cerita. Sebelum ke cerita coba next dulu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Tadi kemudian ada cerita ya. Coba balik ke cerita tadi. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ada kisah. Coba kita baca sama-sama ya. Ibu Ambar, guru wali kelas di kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang. Dipaksa temannya. Doni ini suka maksa ya. Apa sih istilahnya kalau ini direbut ya? Suka ngerebut. Ada juga yang diam-diam lebih halus. Tangannya diam-diam. Jika Anda
Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya si Doni ini melakukan hal itu? Nah, apakah kita langsung menghukum? Tidak. Menanyakan dulu kenapa dia bisa Ya, kira-kira dari 5 kebutuhan tadi apa yang kurang? Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Kenapa dia bisa nakal lah istilahnya? Dia mengambil bekal temannya secara paksa atau dia mencuri? Dia lapar kali bunda ya. Dia lapar betul. Jawaban pertama pasti karena dia lapar. Dia mungkin udah punya bekal tapi tidak cukup. Karena porsinya dia ternyata lebih besar, mamanya tidak peka, anaknya dia kebutuhannya lebih banyak, sedikit ditaruh bekal. Pikirannya anaknya cukup padahal sayang perhatian di rumah mungkin. dia cari. Bukan yang itu dia suka, misalkan kan. Ya, ada yang seperti itu bunda ya. Bekalnya telur ceplok, terus mohon maaf mamanya sibuk jadi hanya bisa masak telur ceplok, atau mamanya kopi telur ceplok, jadi belum naik ke kopi-kopi yang lain, jadi hanya telur ceplok terus bekalnya. Kira-kira kebayang nggak sih anaknya di sekolah seperti apa? Kebayang. Iya, dia pasti minta-minta bekal temannya. Tapi bunda paling senang telur ceplok. Iya, alasan mamanya sih begitu bunda. Kenapa bekalnya si A begini terus? Itu makanan favoritnya. Padahal mamanya belum akhir aja masak yang lain ya. Oke, selanjutnya ada juga. Dia kan mungkin badannya besar, paling kuat, jadi merasa dia paling hebat. Paling ditakuti. Ada satu. Nah, tadi seperti disampaikan yang guru-guru bunda yang lain, kebebasan, dia tidak bebas minum bekal hanya itu jadi kasih sama mamanya. Tidak ada pilihan lain, padahal dia sukanya mungkin rendang, tapi mamanya tak bisa. Jadi bisa karena telur ceplok. Mungkin pizza yang Iya, padahal kita jangan sampai kita bekerja itu aja di sekolah nanti lain-lain sebabnya. Dan orang luar wali murid mungkin bisa menilai anak kita sebagai anak yang nakal, padahal tidak. Hanya saja dia tidak mampu menyampaikan apa yang dia inginkan, dia belum merasa bebas untuk menentukan pilihannya dia. Nah, tadi ada istilah restitusi ya. Untuk kita melakukan restitusi itu, sebagai guru kita minimal tahu dulu nih posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 ya. Pertama ada yang sebagai penghukum. Siapa nih di antara kita yang senang sekali menghukum murid? Itu namanya guru penghukum. Nah, itu namanya guru penghukum ya. Ibu-ibu juga kalau senang menghukum anaknya, ibu penghukum namanya. Posisi ini tidak efektif dalam jangka panjang karena menciptakan lingkungan yang bermusuhan dan tidak mendidik siswa untuk mengerti kesalahan mereka. Dia hanya tahu itu tidak boleh, nanti dimarah mama. Padahal dia tidak tahu apa efeknya, akibatnya dari perbuatan yang tidak dibolehkan oleh ibunya itu. Di mindsetnya dia karena dia sering dihukum, loh aku nggak boleh gitu karena mama, nggak boleh. Itu dia tidak tahu alasannya. Nanti mama marah. Paling banyak anak-anak ngomong gitu, udah boleh begitu nanti mama marah. Alasannya takut dihukum mama, karena nanti mamanya marah. Ini tipe-tipe guru penghukum atau ibu penghukum kalau yang di rumah ya. Jangan sampai bunda, anak-anak kita bisa dendam bun, jangan sampai. Kedua ada membuat rasa bersalah. Ini sering juga saya lakukan ini. Asik-asikan ya kalau sesaat pernah tak ibu lakukan situ ke anak. Merasa nggak kasihannya sama mama itu udah capek, masa kok kamu udah mau makan seperti itu. Itu namanya ya pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya kita tanamkan dia nanti merasa bersalah. Murid sebagai teman bagus juga bun. Kalau memantau ini dia lebih fokus ke peraturan-peraturan, apa sih istilahnya kayak polisi. Kenapa nggak pakai helm? Nah itu langsung kan ke peraturan. Gitu. Anda melanggar pasal ini. Betul nggak? Iya. Ya. Seperti itu, dia lakukan objektif orangnya sesuai dengan peraturan. Nah ini yang terakhir sebagai manajer. Kalau kira-kira manajer ini posisinya di bawah atau di atas tuh? Tinggi ya manajer ini ya. Kita bisa jadi manajer di rumah sendiri ya.
Sebagai guru juga kita bisa menjadi manajer. Ini yang paling tinggi posisinya ya kita sebagai guru. Di mana nanti ketika ada masalah ya melibatkan anak atau orang tua misalnya, bisa dengan orang tua. Ini sebagai manajer ini kita bisa memposisikan diri sebagai penengah bunda ya. Istilahnya kita tidak langsung menyalahkan kedua pihak. Kita panggil dulu satu persatu. Kita gali informasi dari si A bagaimana, kita gali informasi dari si B bagaimana. Jika memungkinkan kita persatukan, kita pertemukan. Ibaratnya kita jadi apa? Penegak keadilan kan? Iya kalau di bahasa ini kan. Tapi di sini kemudian setelah kita menggali informasi, mengetahui permasalahan terus kita pertemukan, nanti kita damaikan. Bagaimana cara kita damaikan? Kita tanamkan keyakinan-keyakinan positif yang sudah kita sepakati di awal. Keyakinan-keyakinan itu, misalnya kalau dia melanggar peraturan membuang sampah atau apa istilahnya, saling pukul biasanya kalau anak-anak ya. Kita panggil satu persatu. Kalau kita panggil dua-duanya bisa jadi takut ngomong, berbohonglah salah satunya. Kita panggil di posisi santai, kita ajak ngobrol seperti teman boleh. Gali informasinya. Setelah kita tahu permasalahannya, kita damaikan. Kita tanamkan keyakinan di kelas di sana. Kenapa? Apa yang setelah membuat kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya minta maaf. Tapi minta maaf itu harus disadari dari diri mereka sendiri. Itu yang kita tanamkan bagaimana mereka menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf atas kesadaran mereka sendiri. Ini tadi sudah saya sampaikan untuk hukum ciri-cirinya seperti ini. Nih. Ini contoh-contoh kalimat, pernah nggak guru-guru ini kita pernah lakukan ini? Ngedumel guru-gurunya. Sering. Nah ini penghukum ini. Kalau kita pernah mengatakan kata-kata ini berarti kita adalah guru penghukum. Oke. Kata-katanya lumayan menyakitkan. Ngedumel aja terlambat lagi. Besok bisa nggak terlambat ya? Gitu. Makanya bangunnya pagi, ngomel-ngomel. Segitiga restitusi dalam kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Serius sekali Bunda. Ya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah biar lentur ini. Yang mulai pegal kita lenturkan dulu lagi sekali. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tangan di bahu. Yuk putar-putar biar gak pegal, putar aja. Oke. Buka tutup restitusi. Di mana segitiga restitusi ini kita lakukan di saat misalnya ada murid kita sedang berantem atau sedang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge anak murid kita itu salah, langsung kita beri hukuman, tidak. Kita cari tahu dulu apa masalahnya. Di mana langkah pertama pada segitiga restitusi ini menstabilkan identitas namanya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Coba kita next lagi. Nah, di mana menstabilkan identitas ini? Beberapa contoh ya, kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak ketika dia melakukan kesalahan. Kira-kira kalau anak kita berbuat salah, dia apa yang dia lakukan? Apakah diam atau kabur atau sembunyi di bawah meja? Dan dia tahu diri salah, langsung sembunyi di bawah meja. Adakah seperti itu? Ada temannya sampaikan, itu dipanggil ke guru karena dia tahu dirinya salah, langsung sembunyi. Lantas sebagai guru, bolehkah kita langsung memarahi anak kita? Tidak. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan di awal untuk menstabilkan identitasnya dulu. Kita bisa bilang, bisa jadi anak itu tidak sengaja kan? Misalnya dia merusak fasilitas sekolah ya, bisa jadi dia tidak sengaja. Kita bilang tidak ada manusia yang sempurna, atau banyak orang juga pernah melakukan hal seperti itu. Atau kita contohkan guru juga pernah kok seperti itu dulu. Kita bercerita, kita ceritain. Lama-lama dia nyaman, dia cerita terus kejadian yang sebenarnya. Tapi sebenarnya bu guru aku maunya begini tapi nggak sengaja, patah, rusak itu meja aku buat. Nah jadinya langsung
langsung dia terbuka. Setelah kita berhasil menstabilkan identitas, kita lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah. Validkan dia tindakannya betul nggak? Kita bisa mengajukan pertanyaan yang tadi validitas. Kita bisa tanyakan menyampaikan hal-hal seperti ini. Kalimatnya, kira-kira di kalimat ini mana yang pernah kita sampaikan ke murid? Nah, betul ya. Tidak langsung kita salahkan anak. Kita tanya dulu alasannya kenapa. Pernah murid saya pun dia tak mau teman-temannya sama sekali, sampai temannya nangis. Saya tanya dia kenapa. Lucu sekali deh. Hati saya sudah penuh Bu Guru untuk teman ini. Sudah tidak ada lagi tempat untuk teman yang itu. Lah, dia langsung diam. Apa ya selanjutnya saya melakukan ini? Dia sudah bilang hatinya sudah penuh. Alasannya lucu loh anak-anak. Ternyata dia punya teman sudah penuh hatinya diisi oleh teman yang lain. Makanya tidak ada tempat untuk teman yang baru ini katanya. Kira-kira kalau ibu digituin ngomong apa selanjutnya? Ayo. Kita pindah dulu. Ayo, keyakinan kelas apa yang harus kita tanamkan ke anak supaya dia mau terima temannya? Sudah kali dia tindakan ke ibu dan kita tahu alasannya ya. Dia bilang seperti itu. Apa yang harus kita tanamkan? Kalau kita sebagai orang tua kan menyambung silaturahmi, banyak teman, banyak rezeki, ya enggak ibu-ibu? Banyak teman, banyak rezeki, tambah lagi sedikit ruang di hatinya untuk teman yang baru. Tapi kalau sama anak, kira-kira kalimatnya seperti apa? Nanti kalau ketemu di jalan bisa saling sapa. Teman-teman satu lagi nggak apa-apa ya, banyak teman, banyak yang sayang. Besar mungkin hatinya kecil ya, syukur banget supaya lebih besar lagi gitu. Kalau kecil nggak kelihatan, gitu kan? Besar lagi hatinya supaya kuat untuk teman yang lain. Boleh kita ajak bercanda. Kan kalau kalimat yang berat-berat belum bisa diterima oleh anak, bisa kita ubah kalimatnya sesuai dengan yang bisa diterima oleh anak-anak. Next, di awal pelajaran seperti tadi kalau masalah teman, sesama teman harus saling menyayangi. Kita ingatkan lagi dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, setelah kita tanamkan keyakinan kelas, mungkin anaknya sadar, oh iya ya sesama teman kita harus saling menyayangi, tidak boleh saling menyakiti. Gak apa-apa deh, saya tambahkan satu lagi, di hatiku teman baru gitu ya, dengan kesadarannya dia sendiri tentunya Bunda ya. Itulah pentingnya keyakinan kelas Bunda, bahwa apa yang dilakukan anak itu dengan kesadarannya sendiri. Karena keyakinan itu dia sepakati bersama, dia terlibat dalam membuat keyakinan itu. Ya Bunda ya, begitu juga di rumah pun. Nah, jangan mentang-mentang anaknya laki nggak diajari cuci piring sendiri, benar-benar penting. Ketika nanti dia melanjutkan pendidikan di luar, kita tidak bisa lagi mendampingi, itu bermanfaat lagi. Mana Anda lihat Bunda di Facebook? Ya, lagi-lagi sebab bahas Facebook, ada seorang mahasiswa, jadi dia tidur dengan sampahnya, dia beraktivitas penuh dengan sampah-sampah. Kira-kira apa yang terjadi di waktu kecilnya itu? Tidak pernah ditanami keyakinan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Apalagi kalau kita bersih kan nyaman, kesehatan, tidak ada keyakinan yang tertanam dari dirinya sendiri. Ya, walaupun anak kita laki-laki Bunda, jangan sukar untuk dia, kita akan lepas dia untuk entah itu untuk pendidikan, ada rezeki di luar ya, mungkin di luar negeri atau di luar kota, itu di luar jangkauan kita Bunda. Ataupun bapaknya ya, bahwa untuk dirinya sendiri. Ini juga keyakinan kelas bisa diterapkan di rumah, namanya keyakinan rumah, bikinnya ganti saja keyakinan rumah, ya bisa kita tanamkan sedini mungkin pada anak kita di golden age-nya ini, apalagi dia akan ingat tertanam di dalam dirinya sendiri, kesadarannya dirinya sendiri, dia membersihkan kamarnya atas kesadarannya sendiri, untuk kebersihannya dia, kenyamanannya dia cuci piringnya untuk kenyamanannya dia, kebersihannya dia, masih nanti tumpuk-tumpuk sampai sore, kasihan mama, aku harus bisa bantu mama. Jadi kesadarannya dia sendiri Bunda ya. Silakan Bunda bisa diterapkan di rumah, bisa juga diterapkan di sekolah. Ini saja informasi yang saya bisa sampaikan.
sekiranya ada hal yang perlu kita diskusikan Bunda ya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini belum tentu saya juga sudah menerapkannya secara maksimal. Di sini kita sama-sama belajar. Bisa jadi Bunda-bunda juga lebih senior ya, lebih dulu menerapkannya. Mohon di-sharing ilmunya, disampaikan. Siapa tahu nanti saya juga bisa mengadopsi ilmu-ilmu dari Bunda. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya sebagian kecil yang saya sampaikan di sini, seperti anak menyapu, kemudian peduli terhadap orang lain, ibadah ya, terutama di sini kan ibadahnya ditekankan juga, kita tanamkan sedini mungkin. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan Bunda ini, mau sharing mungkin dari Al-Jihad Bunda? Ada yang sharing mungkin, ada hal-hal yang bisa kami adopsi nanti di DKI Islam Salsabila. Dari Batu Sele atau dari rumah mungkin Bunda-bunda ceritakan kebiasaan anak-anak di rumah. Belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan ilmu baru dari Bunda Endang. Sebenarnya disiplin positif niki sudah dilaksanakan, namun ada istilah-istilah yang mungkin asing jadinya kan, seperti guru menjadi penengah ketika ada masalah anak dengan anak lain, kan sudah sering kita lakukan. Kami terutama dari Al-Jihad mungkin harus banyak belajar dari Salsabila. Semoga kita sama-sama bisa mempraktikkan. Iya, di tengah keterbatasan kami, ruangan dan lain sebagainya, anak-anak itu belum bisa kami disiplinkan. Karena mengingat ruangan kami yang disekat dengan papan begitu, sehingga untuk mendisiplinkan anak-anak itu bukan, iya gimana sih? Iya sebenarnya mudah tapi sulit juga gimana sih Iya karena kita tahu anak-anak itu kan masa yang paling awal ya, golden age-nya itu masa-masa paling aktifnya itu kan di awal-awal ini, sehingga kalau kami lihat di Salsabila kan sekolahnya bagus, anak-anaknya kelihatannya nurut. Apakah dari guru yang lain sih? Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bunda ya. Namanya anak sama saja, walaupun di sini luas, lebih lagi Bunda ya. Tapi di sini bagaimana kita sebagai guru menyikapinya. Karena dari sikap guru juga kita kan role model. Anak-anak juga akan menirukan kita gitu ya. Maka dalam lagi kenapa kita tanya, bisa kita tanya orang tuanya. Oh kita lihat dari riwayatnya, oh anak ini ternyata anak yatim. Namanya anak yatim ada tak yang kalem-kalem Bun, walaupun perempuan kira-kira karena kebutuhan dasarnya tidak lengkap. Iya, tidak lengkap ya. Jadi ketika kita tahu kebutuhan yang 5 tadi, kita telusuri sudah terpenuhi atau belum, maka kita juga harus bijak menyikapi. Kita tahu ini anak, mari kita lebih kasih perhatian mungkin ya, karena kita sebagai guru sejatinya hanya menghamba pada anak ya. Istilahnya apapun yang dilakukan anak itu, tetap kita sebagai guru mencari tahu dulu alasan, tidak langsung kita hukum kalau anak itu salah, bahwa anak itu melakukan pelanggaran langsung kita judge sebagai anak yang nakal. Bisa jadi kebutuhan yang 5 tadi tidak terpenuhi Bunda ya. Setelah kita tahu apa saja kebutuhan dasar yang harus dipenuhi anak sehingga menjadi normal, menurut kita sebagai gurunya anak yang anteng, nurut ya. Padahal belum tentu anak yang nurut itu juga terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa jadi dia hanya menghindari hukuman, ya kan Bunda ya, tapi tidak tertanam pada dirinya sendiri bahwa dia harus melakukan itu untuk kebaikannya sendiri. Jadi yang paling penting sekarang Bunda, mari kita terapkan nanti di MOS ya, ospek, PDB. Kalau anak TK kan ospeknya menyenangkan, ya, dikasih hadiah, dikasih apa lagi, coklat, permen, balon, bisa
sana kita tanamkan jangan lupa keyakinan kelas supaya kita enak ke depannya berjalan. Keyakinan kelas itu penting supaya ketika anak kita melakukan pelanggaran kita balik ke sana. Apa yang kita sudah buat, kesepakatan apa yang sudah kita buat, keyakinan apa yang kita tanamkan pada anak. Seperti itu Bunda tidak menjamin ya fasilitas. Bisa jadi sekolah yang minim fasilitas tapi wow prestasi. Bagaimana Bunda? Betul tidak? Setuju? Setuju. Prestasi itu dari guru-gurunya terutama nih harus semangat, senyum Bunda, senyum. Jangan lupa senyum, sabar, ikhlas pada murid ya. Menerima anak, menyambut kedatangan anak. Terutama diri kita dulu yang positif nih. Disiplin positif itu diterapkan dulu oleh gurunya. Ketika gurunya sudah menerapkan nanti anak-anaknya mengikuti ya Bunda ya. Siap. Oke, itu aja kita bisa sharing hari ini. Sudah ya? Nanti kita sudah tutup ya. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Alhamdulillah, mari kedepannya kita sama-sama memperbaiki diri. Saya juga tidak sempurna Bunda. Banyak sekali yang sudah saya langgar dari peraturan keyakinan kelas apa tadi itu menghukum anak. Mungkin saya juga pernah melakukan. Mari kita kedepannya memperbaiki diri Bunda ya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti kehadirannya oleh anak ya. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya presentasi kali ini saya langsung tutup Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Kita berdoa sama ya. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatullah